Pemirsa, 190 lebih gempa susulan masih terus mengguncang Cianjur, Jawa Barat pasca terjadinya gempa bermagnitudo 5,6 pada 21 November 2022 lalu. Lantas, bagaimana dampak gesekan dari sesar lanjutan pasca gempa Cianjur? Kita akan membahasnya bersama dengan Heri Andreas, peneliti geodesi dan geomatika ITB melalui sambungan virtual bersama kami. Selamat pagi, selamat siang Pak Heri. Selamat siang ya Mas Abdi. Baik, Pak Heri, dari gempa bermagnitudo 5,6 yang terjadi pada Senin lalu, apakah itu merupakan gempa utamanya atau masih ada lagi potensi lanjutan dari aktivitas sesar ini? Ya, kalau kita lihat gempa kemarin itu ya itu main shocknya ya, gempa utama dari gempa Cianjur lah kita bisa bilang ya. Yaitu itu main shocknya, kemudian ada aftershocknya. Kalau kita telaah, ya sebenarnya gempa yang terjadi itu lebih ke utara atau barat laut dari sesar Cimandiri ya. Jadi sesar Cimandirinya masih ke arah selatannya. Tapi itu dimungkinkan itu masih segmen Cimandiri atau itu bisa jadi sesar baru yang belum terpetakan ya. Tetapi kembali lagi bahwa itu adalah main shock ya atau gempa utama dari gempa Cianjur ya 2022 ya, bisa kita bilang seperti itu Mas Abi. Baik, bisa dijelaskan lagi Pak Heri, tadi Anda katakan belum bisa dipastikan dari sesar Cimandiri dan juga bisa berpotensi dari sesar baru. Apa indikatornya Pak Heri? Ya, jadi sesar Cimandiri itu kan sudah terpetakan dengan cukup baik ya, mulai dari Pelabuhan Ratu, kemudian ke arah timur, dia ada berada di lebih selatannya kota Sukabumi, selatannya kota Cianjur ya, kemudian nanti berhenti di sekitar Padalarang. Jadi sesar Cimandiri itu sudah terpetakan dengan baik dan itu sesarnya sesar aktif ya, ada catatan kegempaan, potensinya ada di situ. Nah, kemudian apa yang terjadi saat ini itu lebih ke utara ya, artinya itu tadi kembali apakah itu segmen yang memang belum terpetakan atau bahkan itu sesar baru ya, dan itu wajar ya karena pemetaan dari sesar-sesar yang ada di Indonesia itu masih belum maksimal ya. Jadi bisa saja ditemukan sesar-sesar baru ya atau segmen yang belum didetilkan gitu ya. Kita tahu kan sebelah baratnya dari Cimandiri, kemudian di situ ada sesar Padalarang, tetapi juga masih garis putus-putus gitu ya. Artinya itu belum jelas, belum clear. Nah, sesar Lembang itu sudah jelas, tampilannya sudah jelas. Kemudian sebelah timur sebenarnya ada sesar Baribis ya. Tetapi ternyata sekarang juga sesar Baribis ternyata itu mengarah ke utara dan barat. Bahkan ada di selatan Jawa Barat, di selatan Jakarta. Nah, ini juga baru terpetakan ya. Jadi ini ya memang kita masih punya pekerjaan rumah dalam memetakan sesar-sesar aktif khususnya di Jawa Barat dan secara umum di Indonesia itu sendiri ya. Itu Baik. Mas Abdi ya statusnya. Baik, Pak Heri, tadi Anda katakan bahwa gempa 5,6 magnitudo ini adalah dari main shock utamanya begitu. Nah, akan terjadi afternya lagi. Akan seperti apa frekuensi kegempaan ke depannya? Ya, kalau kita lihat dari main shock kemudian diikuti aftershock dan catatan aftershock itu sudah relatif ini ya mengecil, melemah ya. Sehingga mungkin seminggu ke depan selesai ya urusan dari gempa Cianjur. Nah, tetapi kita dalam ilmu kegempaan kita punya yang namanya teori mekanisme stress transfer ya. Dan kita punya tetangga-tetangga yang atau sesar-sesar tetangga ya kita bisa bilang gitu ya. Yang mungkin aktif ya. Tetangganya kan sesar Lembang ada, sesar Baribis ya. Ada Garsela juga ada ya di Jawa Barat ini. Nah, melalui mekanisme stress transfer bisa saja ada tekanan stres ke sesar-sesar tetangganya tersebut. Nah, jika si sesar tetangganya, contohnya misalnya sesar Lembang itu memang saat ini terjadi akumulasi energi, nah berarti itu patut diwaspadai ya. Tetapi memang di kita itu pemetaan dari sesarnya itu sendiri masih ada PR. Kemudian pemetaan pola dari akumulasi energi di sesar-sesar tetangganya itu juga belum clear ya. Contoh kita bisa bicara sesar Lembang ya, apakah memang sedang ada akumulasi energi yang besar atau belum? Kalau sesarnya sudah jelas terdefinisi, tetapi dari pola deformasi ya pola seismisitas itu kita masih belum clear ya, apakah ada akumulasi besar di sesar Lembang.
Nah, Tetapi dengan kalau untuk guncangan kewaspadaan 5,6 ini, Pak Heri, dengan guncangan 5,6 ya, magnitudo ini seberapa besar potensinya untuk mempengaruhi akumulasi energi kepada sesar aktif yang ada di sekitarnya? ya sebenarnya kalau dari mekanisme stress transfer nanti tambahan energinya tidak terlalu besar ya. Nah, tetapi yang patut dicatat energi di masing-masing sesarnya sebesar apa itu yang penting. Karena kalau di situ energinya sudah besar, kemudian dapat tambahan tekanan static stress misalnya dari gempa sekarang, nah itu potensinya menjadi besar gitu ya. Nah, si potensi-potensi di tiap sesarnya ini kita yang belum bisa memastikan ya, atau setidaknya dari penelitian kami ya sebenarnya belum bisa memastikan seberapa besar Baik, energi yang saat ini ada di sesar-sesar tetangganya yang di gempa Cianjur kemarin ya. Yang jelas di baik. Megatrust di selatannya itu sangat besar ya. Oke, Pak Heri, Itu Mas kalau kita Abdi. pantau dari informasi BMKG, meski kecil magnitudonya, namun kedalamannya ini makin lama makin naik. Gempa susulan kemarin ya juga tercatat hanya 1 kilometer. Mengapa demikian, Pak Heri? Iya, kalau rupture gitu ya dari suatu sesar itu kan memang dia bidang patahannya ya bisa sampai ke atas ya, bisa sampai ke permukaan. Jadi itu hal yang wajar saja bahwa nanti aftershock-nya itu akan ada di semua segmen yang rupture-nya ya atau yang terpatahkannya dan bisa makin dangkal itu tidak jadi masalah. Tetapi yang penting kan makin melemah, kemudian frekuensinya itu makin sedikit ya. Kemudian ya apa yang disampaikan teman-teman BMKG kan itu sudah Baik, jelas ya bahwa jadi baik, exponential decay ya, sudah aman baik ya. Pak Heri.